Suspek utama yang menyunting lirik lagu kebangsaan Indonesia seperti tular di media sosial dan bertujuan menghina negara itu disyaki dilakukan warga Republik berkenaan. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata video berkenaan bukan dibuat di Malaysia. Beliau berkata maklumat itu diperoleh hasil soal siasat terhadap seorang buruh warga Indonesia berusia lingkungan 40-an di Sabah yang juga salah seorang suspek kes itu. Suspek ditahan di Sabah pada Isnin lepas dan polis menemui petunjuk baru dalam penyiasatan kes berkenaan. Ujarnya polis sedang menyoal siasat untuk mendapatkan maklumat lanjut pengakuannya siapa yang menyunting video terbabit. Tan Sri Abdul Hamid berkata maklumat itu telah dikongsikan kepada pihak polis Republik Indonesia kerana kedua-dua pihak berkuasa mengambil serius tentang perbuatan berkenaan dan suspek utama akan diketahui dalam masa terdekat. Katanya ada pihak yang tidak bertanggungjawab dan bermotif jahat telah memperlekehkan lagu kebangsaan negara itu. Parodi itu menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia dan beliau memberi jaminan tindakan drastik telah diambil oleh Jabatan Siasatan Jenayah. Ujarnya sebarang perbuatan atau tindakan yang mengaibkan kehormatan sesebuah negara itu adalah kesalahan yang amat berat. Terdahulu satu video dimuat naik di laman YouTube memaparkan lirik lagu Indonesia Raya disunting bagi tujuan menghina Indonesia. Informasi lain, saudara, polisi menangkap pelaku yang mengunggah parodi lagu Indonesia Raya di Cianjur, Jawa Barat. Diketahui pelaku merupakan anak di bawah umur yang berinisial MDF dan masih berstatus sebagai pelajar. Dari foto-foto yang diterima Kompas TV, anak berinisial MDF ini berusia 16 tahun. Ia ditangkap di rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Tim Siber Bareskrim Mabes Polri menangkap pelaku pada Kamis malam kemarin. Pemilik akun YouTube My ASEAN ini kemudian dibawa ke Bareskrim Polri didampingi orang tuanya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, polisi juga membawa sejumlah barang bukti saat penangkapan seperti telepon seluler dan komputer. Antara NC yang di Sabah ya, kemudian dengan MDF yang ada di Cianjur ini adalah berteman. Dalam dunia maya berteman. Dia sering komunikasi ya. Marah-marah sering gitu. Kemudian karena MDF ini kemudian membuat di kanal YouTube itu Indonesia Raya instrumental parodi dan lirik video ya, dengan menggunakan nama NJ itu ya. Jadi MDF ini membuat ya, kemudian juga menggunakan nama NJ, kemudian yang di-tag lokasinya di Malaysia, menggunakan nomor Malaysia itu. Akhirnya kan yang dituduh NJ. Akhirnya NJ marah ini. NJ itu marah sama MDF. Nah, salahnya NJ ini membuat lagi kanal YouTube gitu. Membuat kanal YouTube lagi dengan konten My ASEAN itu ya. Saya ulangi, channel ASEAN ya, channel ASEAN. Channel ASEAN dia membuat channel ASEAN, kemudian isinya itu dia mengedit daripada isi yang sudah disebar oleh MDF itu ya. Dan dia hanya menambahi, kenapa diedit? Dia menambahi ada gambar babi yang ditambahi sama NJ ini ya itu. Jadi NJ yang di Malaysia itu juga membuat ya, kemudian MDF yang ada di Indonesia di Cianjur ini juga membuat. Sementara itu, suasana rumah kediaman MDF yang menjadi tersangka pembuat parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya di Kampung Ciwaru, Desa Hegarmanah, Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat tertutup rapat setelah MDF dibawa polisi. Tak terlihat adanya aktivitas di rumah orang tua MDF. Sebelum dibawa ke Bareskrim Polri, MDF terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di Mapolres Cianjur. Aparatur desa setempat membenarkan adanya penangkapan terhadap MDF pada Kamis malam kemarin. Berapa semalam? Kurang lebih jam 10-an lah, jam 10 malaman. Kang, keseharian si anak ini gimana Kang? Oh, seharian mah nggak terlihat bergaul sama anak-anak biasa gitu. Dia pendiam orangnya, jarang gaul sama anak-anak seangkatan dia gitu. Jarang keluar lah istilahnya. Yang nangkap itu berapa orang? Oh banyak pokoknya.
tahu berapa mobil, katanya dari Mabes juga ada, dari Polda ada katanya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diparodikan dan beredar di channel berbagi video YouTube. Kami tidak memperdengarkan liriknya karena berisi penghinaan. Karena akun YouTube berada di Malaysia, polisi di Raja Malaysia ikut membantu mencari pelakunya. Polisi Malaysia kemudian berhasil mengetahui tersangkanya, yakni NJ, seorang WNI yang tinggal di Malaysia. NJ adalah anak di bawah umur berusia 11 tahun dan ditangkap di Sabah, Malaysia. Ataupun tindakan yang mengaibkan kehormatan sesebuah negara itu adalah suatu kesalahan yang amat berat. InsyaAllah apabila tertangkap nanti kita akan adili, bahawa kita akan dakwa dia di mahkamah untuk menerima hukuman yang sekeras-keras. Hasil interogasi tersangka di Malaysia inilah yang membawa Polri bisa menangkap tersangka lainnya, yakni MDF, yang merupakan WNI di Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan polisi di Raja Malaysia dan Polri akan terus melakukan kerjasama dalam penanganan kasus ini. Juru bicara Kemenlu, Teguh Faizasya, kepada Kompas TV mengatakan proses penyelidikannya masih berlangsung. Di sisi lain, Komisi 1 DPR yang membidangi hubungan luar negeri mengapresiasi Polri dan Kepolisian Malaysia yang berhasil menangkap tersangka parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar, Dev Laksono, meminta agar kasus ini diungkap secara transparan. Walaupun kita mengapresiasi hasil kerja keras dari kepolisian, baik dari Kepolisian Republik Indonesia ataupun kepolisian di Raja Malaysia, akan tetapi penyidikannya ini harus tetap dilaksanakan secara detail dengan memastikan bahwa pelakunya itu benar-benar dia, dan apakah dia itu bekerja sendiri atau dia itu ada lagi organisasi atau siapapun yang membackinginya sehingga ia berani dan melakukan hal tersebut. Terkait tersangka yang berada di Malaysia, Polri akan membahasnya lebih lanjut dengan kepolisian di Raja Malaysia. Tim Liputan, Kompas TV.